visi misi kita ini harus kita selaraskan dengan pendekatan pembelajaran kita, sehingga nanti minimal prinsip-prinsip pembelajaran bisa kita masukkan. Bisa mungkin tahapan pendekatan dalam itu bisa kita tuangkan. Yang bisa kalau core-nya, intinya ini sudah divisi itu sudah memuat karakter sesuai dengan kondisi profil rusak meskipun tidak semua. Maka nanti misinya nanti bagaimana untuk mencapai dengan atau dengan penyelarasan termasuk karakter yang kita harapkan dari visi itu juga karakter dari profil dimensi lulusan itu yang kita kembangkan untuk mewadai bakat minat anak, ya, bakat minat itu bisa terus berkembang dan bisa berprestasi sesuai dengan visi. Dan juga budaya itu ini menjadi tujuan kita, harapan kita, cita-cita kita bahwa semua kegiatan di sekolah nanti, semua aktivitas sekolah ini harus mengacu pada itu, harus mengacu pada kualitas. Dan juga Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan supaya penyusunan draft konsep pengembangan visi komisi ini nanti bisa. Jadi nanti biar ini nggak saling kamu yang kerja bentuk tim aja, misalnya ketuanya Pak Yusuf, ya memang nanti kita akan tim ini ya, supaya legalitas tim review ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena siapa yang mereview ini kan harus jelas. Jadi kalau tidak jelas yang mereview, nanti legalitas dari visi itu juga dipertanyakan. Jadi nanti mungkin sebelum jauh Pak, barangkali data target. Jadi ini kita campur awal ya. Sekarang ini kita bentuk tim, kemudian kita itu ditarget berapa hari, berapa bulan. Ya, kita juga perlu tahu. Jadi kita targetkan ini 2 minggu Pak ya, mungkin review ini. Visi dan misi sekolah. Jadi visi misi sekolah ini bukan suatu yang paten, suatu yang permanen. Jadi visi misi itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ada review secara berkala. Maka untuk mereview ini perlu adanya tim review. Yang di atas istana, kemudian ada tahapan-tahapan untuk kegiatan review itu sampai nanti berhasil dirumuskan visi misi sekolah baru gitu. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga kalau sudah selesai visi misi nanti Bapak Ibu dengan tenaga pendidikan, kemudian juga dengan para siswa. Kemudian yang paling penting nanti di visi ini kan harus kalimatnya singkat, nggak boleh berdele-dele, disingkat
ada jelas tapi maknanya itu bisa luas. Banyak yang tercapai nanti sebetulnya. Tapi kalimatnya panjang tapi intinya nggak ada. Misalnya bentuknya terwujudnya peserta didik yang religius, yang nasionalis dan seterusnya, itu kan terlalu panjang. Itu singkat saja menjadi karakter aja sih. Jadi seperti itu. Nanti baru untuk mencapai visi itu perlu usaha-usaha ya, yang bahkan nanti dituangkan dalam bentuk misi. Jadi misi nanti harus menggunakan kata kerja apa ya, aktif kalau bahasa Indonesia itu ya. Jadi, melaksanakan ya, atau mengimplementasikan ya, bukan kata sifat. Kalau visi boleh kata sifat, berkarakter, berprestasi dan bermutu. Tapi kalau misi itu harus menggunakan kata kerja. Mengembangkan, kemudian melaksanakan dan seterusnya. Jadi baru tujuan ya, dari misi ya, misi nanti tujuan yang ingin kita capai apa? Misalnya berprestasi akademik ya. Jadi misalnya sekian persen siswa kita atau mungkin sekian siswa kita nanti bisa menjuarai lomba-lomba tingkat provinsi, atau yang provinsi sekian persen, yang nasional 5%. Jadi tujuan. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang visi SMA Negeri 2 Tanggul, memang sebagaimana teori yang kita pahami bahwa penyusunan visi dan itu sifatnya memang dinamis ya, menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman situasi. Jadi contoh kurikulum yang tahun kemarin ini kurikulum Merdeka ya, kemudian dengan pergantian menteri sekarang itu ada pendekatan baru namanya deepening. Jadi perlu kita sesuaikan. Disampaikan Pak Tondo juga apa yang disampaikan Pak Sis tadi, memang visi dan misi sekolah itu sifatnya adaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau melihat visi SMA 2 Tanggul itu memang singkat, padat, tapi maknanya itu sangat luas, bisa mencakup. Bahkan ketika disesuaikan dengan zaman yang saat ini modern itu, visi tersebut masih masuk, sangat masuk malah. Mungkin yang bisa direview atau disesuaikan nanti di bagian misi. Karena di bagian karakter itu kalau kita jabarkan, apalagi di pendekatan deep learning itu harapannya nanti yang benar-benar itu siswa itu memang dalam pembelajaran itu ya sadar, bermakna, sehingga mereka nanti gembira karena memperoleh hasil dari pembelajaran. Sehingga mungkin dari segi misi itu mungkin nanti yang bisa kita sesuaikan atau mungkin bisa ditambahkan untuk mencapai visi. Dari saya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa visi ini adalah merupakan cita-cita. Ya, kalau orang hidup itu kan harus punya tujuan atau punya cita-cita atau harapan ke depan. Ya. Tapi peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu nanti akan menjadi apa? Ya, ini jadi visi. Tapi visi ini meskipun harapan ke depan, tapi prosesnya harus dimulai dari sekarang karena tidak bisa dibuat sekali, nggak bisa berjalan belajar mendalam. Nanti visi dan misi serta tujuan itu juga harus ada ada runtut gitu loh ya. Jadi nyambung gitu ya. Dan karena itu memang untuk membuat mereview visi misi ini kan perlu proses ya, proses yang panjang ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, saya tunjukkan visi
Jadi supaya visi sekolah kita itu lebih melekat pada semua warga sekolah, coba kita buat jargon ya tentang visi dan visi sekolah kita ya. Selamat datang, berkarakter, berprestasi, berbudaya. Ya, dalam visi itu nanti, karena visi itu hanya singkat, memang tidak boleh menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi harus singkat tapi mengandung makna yang sangat luas gitu ya. Oleh karena itu nanti di setiap visi itu harus ada. Nah kemudian langsung saja, ini karena harus menyelaraskan dengan pembelajaran mendalam, maka ini review dari visi kita ya. Jadi indikator siswa kita itu berkarakter dimensi profil lulusan itu. Jadi karakter yang kita inginkan nanti ya itu ya minimal 8. Kalau mau ditambah lagi nanti akan lebih bagus. Tapi intinya minimal anak-anak kita harus memiliki 8 karakter itu ya. Sehingga di indikator visi ini, nah kemudian indikator berprestasi itu yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian visi yang ketiga berbudaya mutu. Jadi nanti kita mengharapkan peserta didik kita ini selalu berorientasi, misalnya untuk mencapai siswa yang berkarakter, kita bisa lakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter ya. Nilai karakter ya, dari 8 karakter tadi ya, dalam 7 pembiasaan ya, atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kemudian dengan pembelajaran kurikuler ya, ini juga menekankan pembentukan karakter. Nah kemudian yang kedua, untuk mencapai siswa yang berprestasi ya, siswa berprestasi itu khususnya di bidang akademik, maka kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya, intrakurikuler ya, kemudian kokurikuler ya. Nanti harus menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggunakan. Jadi nanti pembelajarannya menggunakan prinsip itu. Nah kemudian untuk mencapai prestasi di bidang non akademik ya, maka kita upayakan supaya bakat minat anak-anak itu kita dorong untuk berkembang. Kita kembangkan bakat minatnya semaksimal mungkin sesuai dengan talenta masing-masing, sehingga kita itu menyediakan berbagai jenis ekstrakurikuler ya, tinggal pilih aja anak-anaknya. Sehingga dengan kegiatan ekskul itu bakat anak nanti bisa berkembang, kemudian nanti bisa meraih prestasi. Nah, kemudian untuk mewujudkan kualitas, ya, kualitas tidak hanya sekedar kegiatan yang mencari kualitas, tapi perlu kualitas. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Mudah-mudahan dengan visi dan misi ini kita bisa mencapai sesuai dengan jargon kita tadi, yaitu berkarakter, berprestasi, dan berbudaya mutu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jika kita berbicara masalah visi dan misi, bagaimana kita memahami bahwa visi misi ini adalah pada intinya itu mau dibawa kemana arah sekolah kita ini gitu ya. Di sisi lain memang ada sebuah harapan dari kementerian bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu kita diminta untuk menjadikan siswa itu memiliki pemahaman berkaitan dengan bermakna, kemudian berkesadaran, kemudian juga menggembirakan. Alhamdulillah jika kita berkaitan dengan visi yang kedua yaitu prestasi, kita memahami betul bahwa beberapa hari ini atau minggu ini ya kita sudah melaksanakan berbagai macam lomba, dan alhamdulillah
SMA Negeri 2 Tanggul berprestasi ya. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk pembina kita. Ini adalah Bapak Iskon di depan ini ya, salah satu pembina robotika. Kita sudah dapat juara ya, juara 1, juara 81 dan juara 82. Ini salah satu bentuk sekolah itu benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan visi yang ada di SMA Negeri 2 Tanggul. Demikian dari saya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fatah ya. Jadi memang harapan kita ya untuk anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berprestasi ya, baik akademik maupun non akademik. Nah untuk akademik jelas muaranya nanti adalah di proses pembelajaran. Jadi bagaimana ada apa ya peningkatan mutu pembelajaran kita di kelas ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu nanti menerapkan pembelajaran mendalam untuk pendekatannya, sehingga harapan kita untuk mencapai anak-anak berprestasi nanti bisa terwujud gitu ya. Juga di bidang non akademik ya, ini juga tidak kalah penting kita bisa kembangkan prestasi ini dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu ada peningkatan mutu kualitasnya ya, tidak hanya kuantitas tapi kualitas kegiatannya, termasuk mengikuti berbagai lomba itu juga kita banyak perlukan ya. Jadi itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya. Acara ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati koordinator pembelajaran kurikuler, kemudian para guru fasilitator pembelajaran kurikuler, khususnya kelas 11 ya, SMA di Tanggul. Yang pertama, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan kenapa kita masih diberi karunia nikmat ya, yang melimpah. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan atau menghitungnya saking banyaknya. Nah ini ya, yaitu dalam rangka kita mengawali kegiatan pembelajaran kurikuler. Karena memang di kurikulum revisi ya 2022 kurikuler tetap ada ya, tetap kita laksanakan untuk melengkapi pembelajaran ekstrakurikuler. Mungkin kalian sudah pengalaman visi dan misi sekolah kita. Tapi supaya bersemangat ya, masih ingat visi misi sekolah kita? Kita gunakan jargon ya, kalau ada kegiatan kita pakai jargon visi misi sekolah ya. Ya untuk lebih semangat ya, seperti saya bilang semangata kalian bilang berkarakter, berprestasi, berbudaya. Itulah visi misi sekolah. Nah diantaranya adalah yang berkarakter ya. Suka semangat ya. Kalau berkarakter tangannya tinggi, dada, berprestasi di kepala ya, berbudaya ya. Bisa mulai ya. Semangat datang, berprestasi, berbudaya dulu. Untuk mewujudkannya diantaranya adalah dengan pembelajaran kurikuler. Jadi kurikuler itu sebenarnya fokusnya adalah untuk membentuk karakter siswa ya. Nah, sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi karakternya nanti apa? Ada 8 dimensi profil lulusan. Sudah tahu tadi sudah dijelaskan mungkin sama bapak-bapak
guru yang tadi apa 8 dimensi profil lulusan. Tidak jauh beda dengan profil pelajar Pancasila dulu. Tidak jauh beda. Ini kan hanya untuk apa ya? Untuk melengkapi saja. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, ya, pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama, ya. Jadi profil dimensi urusan, ya. Jadi beriman, bertakwa. Kemudian yang kedua adalah kewargaan. Ya, ini nanti akan diajarkan kepada kalian, ya, supaya bisa memiliki karakter itu. Kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas kalian harus melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang jalurnya, agama dengan jalurnya. Kemudian berakhlak, menghormati satu sama lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Kemudian mengemukakan pendapat sesuai dengan tata cara yang kritis, kreatif, kolaborasi, kemudian komunikasi. Jadi kalian ini juga dilatih untuk bagaimana berkomunikasi yang baik. Benar Pak ya? Kemudian di proyek atau di kumpulan ada stabilisasi. Ya apa? Supaya pembelajaran ini bermakna. Ya diimplementasikan aja dalam business course. Nanti tekniknya monggo kepada bapak-bapak koordinator dan fasilitator. Itu pembelajaran yang bermakna. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pembelajaran yang menggembirakan. Ya, supaya anak ini merasa senang dalam belajar itu, tidak mengeluh, tidak capek, ya. Ya, tapi menggembirakan. Ya, nanti prinsipnya itu berdasarkan nanti kepada bapak-bapak fasilitator, pembelajarannya diatur seperti itu. Ini ya, di pembelajaran kurikuler. Ya. Jadi saya kira itu harapan saya, dan mudah-mudahan nanti anak-anak mendapatkan apa ilmu ya, ilmu yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan ya, kehidupan kita. Bahkan nanti di kehidupan yang akan datang, siapa tahu di antara anak sekarang nanti ada yang jadi pemimpin ya.